Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Aksya B6. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Kementerian Negara dan Lembaga. Visi dan misi Presiden ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka nasional. Kemudian menurun menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional karena jangka kepemimpinannya 4 tahun. Kemudian rencana kerja pemerintah dan anggaran pendapatan belanja ini juga termasuk dalam perencanaan anggaran negara. Kemudian tugas dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga ini merupakan untuk menyusun program dan agenda negara, program kerja negara, dan mengalokasikan anggaran-anggaran untuk beberapa kementerian. Penyusunan kebijakan dan regulasi. Kemudian outputnya terdapat pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Kemudian perlindungan sosial kepada masyarakat, terdapat fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan sebagainya, dan subsidi lainnya ya. Kemudian pertahanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi masyarakat ini merasa dia aman dan tertib. Kemudian outcome-nya ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, kemudian menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Dasar hukum dari perencanaan negara, perencanaan anggaran ini yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 23 ayat 1 dan ayat 2. Yang berbunyi yang ayat 1 mengenai APBN dan yang kedua ini mengenai rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian undang-undang lainnya juga seperti Undang-Undang tahun 2003 nomor 17 tentang keuangan negara, terus Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Bank Nasional, dan masih banyak undang-undang, Perpres, PP, PMK lainnya. Nih, kemudian ada siklus APBN. Siklus APBN ini ada 5 siklus. Yang pertama, perencanaan dan penganggaran APBN ini PIC-nya itu Kementerian Negara dan Lembaga, kemudian ada Kemenku dan Bappenas. Setelah direncanakan anggarannya ada penetapan APBN, kemudian setelah ditetapkan APBN nanti ada DIPA juga, terus ada pelaksanaan APBN, kemudian pencatatan dan pelaporan APBN, yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Kemudian proses perencanaan anggaran nih. Proses perencanaan anggaran ini beberapa bulan bahkan sampai 2 tahun ya. Di tahun berikutnya maksudnya, yang Januari ini kira-kira itu terdapat membahas kebijakan dan prioritas pembangunan nasional seperti penyusunan rencana kerja pemerintah, kemudian menyusun rencana kerja kementerian dan lembaga. Kemudian pada bulan selanjutnya terdapat penyusunan awal RAPBN, terus pada bulan Mei terdapat penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR sebagai penetapan dari RKP atau rencana kerja pemerintah. Kemudian bulan Juni ada penetapan pagu anggaran. Pagu anggaran ini adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk menandai belanja pemerintah pusat untuk dan atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Jadi dia itu pagu anggaran itu alokasi anggarannya yang telah ditetapkan. Kemudian pada bulan Agustus ini ada pembahasan RAPBN di DPR. Oktober ini penyampaian pagu alokasi anggaran, pepresentian APBN dan sebagainya. November ada mulai penyusunan DIPA, Desember penyerahan DIPA, dan Januari mulai dilaksanakan program-program kerjanya. Nah, ini beberapa dokumen sebagai dasar penyusunan APBN. Yang pertama ada rencana RPJMN atau rencana pengeluaran jangka menengah nasional. Ini juga PIC-nya pemerintah yang menghasilkan peraturan presiden atau Perpres. Kemudian ada rencana kerja pemerintah atau RKP, PIC-nya pemerintah dan menghasilkan peraturan presiden juga. Kemudian ada KEM atau kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF, ini juga PIC-nya DPR
Ini bersama pemerintah dan juga Kemenkeu yang menghasilkan dokumen KEM dan PPKF. Kemudian yang terakhir ada rencana kerja Kementerian Lembaga. Ini PIC-nya DPR bersama Kementerian Negara Lembaga. Ini menghasilkan buku renja atau rencana kerja. Nah, kemudian proses penyusunan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga ini terdapat tiga proses utama dalam penyusunan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga. Yang pertama, terdapat pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Nah, pada pagu indikatif ini itu adalah ancer-ancer atau pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian ini tuh sebagai pedoman. Jadi pagu indikatif ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja. Ini pagu indikatif pada prosesnya itu mereview KPJM dan mengusulkan inisiatif-inisiatif baru. Kemudian pagu anggaran itu alokasi anggaran ya yang ditetapkan menandai belanja pemerintahan pusat. Kemudian yang terakhir ada alokasi anggaran. Ini alokasi anggaran ini telah hasil pembahasan dari DPR. Kemudian ini proses. Jadi setelah kita proses perencanaan anggaran, terus kemudian ada proses penyusunan anggaran, kemudian ada proses penetapan pagu indikatif yang tadi. Nah, ini yang dibahas atau ditetapkan oleh Kementerian Negara dan Lembaga. Ini juga per sesi, ada beberapa bulan di Kementerian Negara dan Lembaga. Dia mereview pelaksanaan program, mereview angka dasar belanja, menyusun rencana kerja Kementerian dan Lembaga, ada kebijakannya itu mengarah kemana, program-program kerjanya, kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dan pendanaannya. Kemudian pada bulan berikutnya itu menyusun rencana Kementerian Negara dan Lembaga ya. Ada pagu anggaran, rencana kerja, standar biaya, rincian kinerja, dan dokumen terkait lainnya. Kemudian yang ditetapkan Kementerian Lembaga bersama Kemenku itu ada perbaikan kualitas KPJM. Dan ada pengguliran anggaran tahun rencana dan perakiraan maju pada awal tahun, dan juga ada penyusunan perakiraan maju tahun ketiga. Jadi menyusun perakiraan maju, penyusunan anggaran kinerja atau program kerja itu disusun perkiraan maju tahun ketiga. Kemudian trilateral meeting ini Bappenas, program Kemenku, ini membahas program Kemenku dan Bappenas, program Kemenku, dan kapasitas fiskal itu dibahas Kementerian dan Lembaga. Kemudian pembahasan paku anggaran ini dibahas oleh DPR dan pemerintah. Kemudian Kementerian Keuangan ini juga membahas beberapa rancangan awal RKP, ada menyusun kapasitas fiskal, seperti tadi menetapkan RKP, menyusun PPKF, menetapkan pagu anggaran, kemudian penetapan alokasi anggaran. Nah, ini ada beberapa sistem kendali anggaran. Sistem kendali anggaran itu sistem yang mengendalikan dalam hal anggaran agar tercapai suatu anggaran yang menjadi patokan atau penentu arah. Jadi tidak ada anggaran yang mungkin melampaui batas ataupun sampai kekurangan seperti itu. Jadi dia terdapat sistem-sistem kembali. Yang pertama, ada arahan dari Presiden Republik Indonesia kepada Sekretaris Kabinet berdasarkan surat edaran kepada Kementerian dan Lembaga. Kemudian Kementerian dan Lembaga ini mengelompokkan beberapa anggaran dan mengumpulkan output. Kemudian di Kementerian Koordinator, ini koordinasi Kemenko, ini melakukan laporan eksekutif. Ini output aparatur, output pelayanan publik, dan sebagainya. Kemudian pengendalian ini itu dikontrol oleh Sekretaris Kabinet.
Kemudian selanjutnya terdapat proses penetapan DIPA atau dana DIPA. Ini yang pertama ada penyesuaian RKAKL atau rencana kerja anggaran. Kemudian ada review dan persiapan dan pelaksanaan tender utama proyek infrastruktur. Nah, ini itu di bawah kementerian, negara, dan lembaga. Jadi ini terdapat Kemenku, seperti Perpres rincian belanja, pengesahan DIPA itu yang mengesahkan adalah Kemenku dan atau Bappenas. Kemudian yang terakhir ada alur penyusunan DIPA. Nah, alur penyusunan DIPA ini itu mulai beberapa bulan ini di Oktober, November, Desember. Jadi di akhir bulan terdapat penyusunan DIPA. Setelah UU APBN ditetapkan, ini pemberitahuan kepada kementerian dan lembaga untuk menyampaikan DIPA. Penyusunan Kepres rincian APBN. Kemudian penyusunan penyampaian dan pengesahan DIPA. Jadi per bulan, per akhir bulan itu terdapat pencapaian seperti penyusunan penyampaian dan pengesahan DIPA. Kemudian tanggal di akhir tahun, paling lambat minggu pertama Desember, itu Menteri Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA kepada Menteri Keuangan. Kemudian setelah menyampaikan DIPA kepada Menteri Keuangan, selanjutnya distribusi DIPA kepada Satker atau Satuan Kerja. Jadi tahapnya itu penyusunan, terus pengesahan DIPA, kemudian apabila terdapat revisi di dana DIPA bisa segera direvisi dan kemudian diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan anggaran. Yang pertama, siklus pelaksanaan. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN T1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga. Kementerian atau lembaga mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah, para pengelola anggaran kementerian atau lembaga, yaitu pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pembantu pengguna anggaran, melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Selanjutnya, asas umum pelaksanaan APBN. Yang pertama ada asas akuntabilitas. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua asas proporsionalitas. Yang ketiga asas profesionalitas. Yang keempat, asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan, dan yang terakhir, asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, pelaksanaan anggaran belanja negara. Pada setiap awal tahun anggaran, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menunjuk pejabat kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja di lingkungan instansinya dan dapat juga mendelegasikan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau penanggung jawab kegiatan atau pembuat komitmen. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, serta bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, khusus untuk pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang dimiliki oleh menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa.
Selanjutnya, langkah-langkah awal tahun anggaran di Satker. Yang pertama ada menetapkan pejabat perbendaharaan. Yang kedua, meneliti DIPA untuk memastikan kebenaran jumlah dana dan akun yang digunakan. Yang ketiga, menyusun POK beserta jadwal kegiatan. Yang keempat, menyusun rencana penarikan dana berdasarkan POK yang telah disusun. Yang kelima, menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambilan SP2D. Selanjutnya, LPJ Bendahara. LPJ Bendahara disusun secara bulanan atas uang yang dikelolanya baik rupiah maupun falas ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU, buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah direkonsiliasi dan ditandatangani oleh bendahara dan pejabat yang melakukan pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Hard copy LPJ Bendahara disusun dalam format yang ditetapkan dan disampaikan ke KPPN dengan dilampiri. Yang pertama, daftar rincian saldo rekening. Yang kedua, rekening koran. 3. BA pemeriksaan kas. Yang keempat, konfirmasi penerimaan negara. Selanjutnya, RUU Pertanggungjawaban. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang sudah diaudit BPK kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan yang disampaikan tersebut menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.